Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master versi novel bagian 1433. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Klan kegelapan dan itu akan menerima serangan dari kuburan darah. Hal ini diberitahukan kepadanya oleh ayahnya sendiri. Namun sekarang ketika Nona Sikong melihat Kincen masuk ke dalam makam darah tersebut, Nona Sikong tidak bisa membantu tetapi langsung mengubah ekspresinya. Itu saja, tetapi aku tidak punya pilihan selain mengikutinya, kata Nona Sikong. Setelah ragu-ragu sejenak, Nona Sikong pun menghentakkan kakinya. Dan kemudian sosoknya bergoyang, kemudian mengikuti Kincen dari belakang sebelum kemudian dia dan Kincen menghilang dari sana. Dan mereka berdua tiba-tiba masuk ke pusaran makam darah Suhua tersebut. Sementara saat ini di luar makam darah, boom, napas tak berujung meledak. Dan ketika Kincen sebelumnya telah melahap kekuatan asal Supreme setengah langkah itu, makam darah Suhua yang awalnya memancarkan napas asal setengah langkah Supreme yang menakutkan itu tiba-tiba menjadi tenang saat ini dan tidak ada lagi energi yang keluar. Dan hal ini pun membuat semua orang berhenti berpikir dan merasa bingung. Dan ketika mereka ragu-ragu, cuing, dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari makam darah. Itu Kaisar Shihen dan Penatua Yi Lao. Kemunculan kedua orang itu seketika membuat semua orang berseru. Setelah Kaisar Shihen dan Penatua Yi Lao keluar, sosok mereka tidak tinggal sama sekali dan dalam sekejap mereka menghilang ke dalam kehampaan, seolah-olah ada sesuatu yang mengejar mereka di belakang mereka. Mereka sangat malu dan membingungkan semua orang. Dan sesaat setelah mereka berdua pergi, cuing, beberapa sosok lainnya muncul. Bukankah itu Nona Sikong dan Pri Shen Huang yang berada di sekitar pria itu sebelumnya? Kerumunan berseru dan setelah merasakan aura dari beberapa orang itu, ekspresi mereka berubah satu persatu. Karena tidak butuh waktu lama bagi Pri Shen Huang, putra suci Tianhe, Wei Kong dan Pei Epil untuk masuk. Tetapi mereka semua telah menjadi master tingkat Tianjun dan mereka juga master di antara Tianjun tahap tengah. Bagaimana mungkin mereka semua orang yang ada di luar tidak terkejut dengan perubahan seperti itu? Ayo pergi. Pei Epil dan Pri Shen Huang mengabaikan orang-orang di sana dan mereka tiba-tiba menghilang dalam sekejap dari sana. Hanya sekelompok jenius dan master yang tercengang yang tersisa. Tidak lama setelah Kaisar Shi dan Yi Lao meninggalkan tempat ini, Kaisar Shi tiba-tiba melayangkan sebuah tinju dan dengan keras kekosongan di depannya pun runtuh dan itu berubah menjadi abu. Saya sangat marah. Ini pertama kalinya selama bertahun-tahun saya dipermalukan seperti ini. Bunuh dia, saya pasti akan membunuh anak itu, kata Kaisar Shi. Dia berkata dengan marah. Yang mulia Kaisar, mohon jangan bertindak gegabah. Orang ini memiliki kekuatan luar biasa dan juga identitas yang misterius. Saya khawatir dia memiliki latar belakang tertentu, kata Yi Lao. Dia buru-buru menjawab. Terus kenapa? Kata Kaisar Shi, matanya menyipit. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Saya adalah kaisar dari sekte Kaisar Shihen. Apakah saya akan takut kepada anak laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya itu? Kaisar Shi berkata dengan suara yang sangat dingin. Di luar benua Heiyu, saya mungkin masih akan mewaspadai pihak lain. Tetapi di benua Heiyu ini, tempat ini adalah wilayah Kaisar Shihen kita. Bagaimana Anda bisa membiarkan saya menelan kepahitan seperti ini? Kata Kaisar Shi. Dia tiba-tiba menoleh. Yi Lao, mohon segera beritahu semua orang di sekte Kaisar Shihen kita untuk mengikuti semua perintah saya, kata Kaisar Shi. Mendengar itu ekspresi Yi Lao tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan cemas. Yang mulia, mohon bersabar dan tunggu sebentar sebelum Anda melanjutkan, kata Yi Lao. Jangan khawatir, Kaisar ini tidak akan bertindak dengan gegabah. Saya secara pribadi akan memanggil ayah saya mengenai masalah ini. Jika ada masalah yang muncul, saya akan membiarkan dia secara pribadi melapor, kata Kaisar Shi. Memberitahu sang kaisar
kata Yi Lao matanya bergerak-gerak. Kita tidak perlu memberitahu masalah kecil ini kepada ayahmu kan, kata Yi Lao. Hal kecil, Kaisar Si mencibir dan lalu memandang Yi Lao. Apakah menurutmu ini masalah yang sepele? Kaisar Si itu menyipitkan matanya. Jangan lupa untuk tanah leluhur kegelapan ini dan kelompoknya. Ayahku telah memberikan perintah untuk menyelidiki kebenaran tentang perubahan tanah leluhur dan memperhatikan perilaku dari tanah suci Sikong. Dan jika ada pergerakan laporkan sesegera mungkin. Dan sekarang ada anak laki-laki misterius di samping Nona Sikong. Dan dia memiliki asal-usul yang luar biasa dan juga kekuatan yang luar biasa. Tidakkah menurutmu kita harus memberitahu ini kepada ayahku? Kata Kaisar Si. Mendengar itu Yi Lao terkejut. Tuan Kaisar Si, maksud Anda gerakan aneh di tanah leluhur kegelapan ini ada hubungannya dengan anak itu? Ya benar, tetapi itu hanya tebakan saya. Tetapi bagaimanapun juga tanah suci Sikong sebenarnya telah berkolusi dengan orang seperti itu. Bagaimana mungkin kita tidak akan memberitahu ayahku tentang masalah besar seperti ini? Kata Kaisar Si, matanya nampak muram. Benua Hayu terkait dengan masa depan sekte Kaisar Si Hen kita. Jika tanah suci Sikong sampai di sana lebih dulu, maka saya khawatir kita akan menjadi orang berdosa. Kata Kaisar Si. Bawahan ini mengerti, kata Yi Lao. Dia pun membungkuk dan memberi hormat dengan ekspresi yang kaget. Pemikiran Kaisar Si ini sangat dalam. Di permukaan dia terlihat seperti orang yang bodoh, tetapi kenyataannya dia memiliki pemikiran yang sangat mendalam. Semua tindakan sebelumnya mungkin saja untuk menguji pihak lain. Tidak heran dia dikenal sebagai orang jenius yang diharapkan akan mewarisi warisan kaisar. Memikirkan hal ini, sosok Yi Lao langsung melesat dan dia segera pergi untuk memberitahu sang pemimpin. Kaisar Si menoleh untuk melihat ke tempat di mana makam darah Sua berada sebelumnya dan lalu berkata dengan dingin, Nah, aku tidak peduli siapa kamu, namun jika kamu berani menjadi sombong di depanku, maka kamu akan bersiap-siap untuk mati. Begitu kata-kata ini keluar, sosok Kaisar Si tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Sementara saat ini di ujung makam darah terjadi ledakan. Qin tiba-tiba datang ke suatu tempat dengan aura berdarah. Di belakangnya terlihat sesosok tubuh melintas dan mendarat. Itu adalah Nona Sikong. Ini dia, kata Nona Sikong. Dia melihat sekeliling dengan heran. Karena apa yang muncul di depan matanya itu adalah tempat seperti gua. Di sekeliling gua itu terdapat dinding daging merah yang menonjol, yang membuat orang merasa menjijikkan. Di mana tempat ini? Kata Nona Sikong. Dia menghirup udara dingin. Meskipun dia adalah pewaris sang tanah suci Sikong dan tanah suci Sikong adalah salah satu pengendali benua Hayu, tetapi ini adalah pertama kalinya dirinya masuk ke dalam makam Su Hua ini, dan ini juga pertama kalinya dia melihat pemandangan misterius seperti ini. Kamu bertanya kepadaku, lalu aku harus bertanya kepada siapa? Kata Qin. Dia tersenyum dan melihat ke depan. Karena di depan ada lorong, dan di salah satu sisi gua berdinding daging. Lorong ini tidak cukup besar. Nampak itu bisa dilewati oleh 3 orang dan tidak mengarah kemanapun. Ketika Qin sedang menjarah asal mula kegelapan dari makam darah Supreme setengah langkah sebelumnya, Qin telah merasakan kekuatan tarikan khusus dari pusaran darah yang sepertinya membuat marah Qin karena melahap asal mula makam darah sebelumnya. Saat itulah Qin mengambil inisiatif untuk masuk dan melihat-lihat. Melesat. Qin kemudian melesat dan memasuki lorong terlebih dahulu. Sementara Nona Sikong juga buru-buru mengikuti Qin. Bagian ini sangat dalam. Setelah Qin terbang melewatinya sejenak, dia memasuki gua berdarah lagi dengan suara melesat. Itu dia. Gua berwarna darah di depannya sangat mirip dengan gua Supreme setengah langkah dan asal-usulnya telah ditelan oleh Qin sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di dalam gua ini terdapat asal mula berwarna darah yang tersuspensi. Gua berwarna darah ini asalnya memancarkan energi agung yang tanpa batas. Asal-usul setengah langkah Supreme lainnya, kata Nona Sikong. Dia melihat pemandangan di depannya dan merasa familiar juga terkejut. Tempat ini jelas merupakan inti dari makam darah Supreme setengah langkah lainnya. Dan asal-usul darah yang ditangguhkan itu adalah asal-muasal makam darah Supreme setengah langkah. Yang lebih mengejutkan Nona Sikong adalah sumber darah Supreme setengah langkah ini sepertinya mirip dengan jantung. Itu tergantung di dinding daging merah. Nampak itu berdetak dengan kencang. Adegan ini sangat aneh, sehingga Nona Sikong pun sedikit terkejut. Di luar dugaan, kuburan darah di tanah leluhur kegelapan ini ternyata terhubung di bawah tanah. Asal-usul setengah langkah Supreme, kata Qin melihat asal-usul itu. Mata Qin berkedip, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun Qin meraihnya dengan telapak tangannya.
Tuan, asal mula ini belum rusak. Jika kamu melakukan ini, maka, kata Nona Sikong, dia buru-buru berbicara. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen sudah dengan kuat memahami sumber kegelapan di tangannya dan boom! Aura Supreme setengah langkah yang kuat bergegas keluar dan melonjak menuju Qin Chen. Jelas dia ingin menolak penangkapan Qin Chen. Tetapi Qin Chen meremasnya dengan kuat dengan tangan kanannya dan dengan keras. Asal muasal Supreme setengah langkah itu pun langsung dihancurkan oleh Qin Chen. Dan kekuatan asal yang mengepul langsung ditelan oleh Qin Chen. Boom! Dari tubuh Qin Chen, asal-usul Supreme setengah langkah yang mengepul terus-menerus melawan. Tetapi Qin Chen dengan keras mengaktifkan darah raja kegelapan di tubuhnya. Dan dengan parah menekan gelombang asal Supreme setengah langkah itu. Mengubahnya menjadi kekuatan asal yang murni. Dan langsung disempurnakan oleh Qin Chen. Boom! Qin Chen langsung merasakan kekuatan kegelapan di tubuhnya telah meningkat sedikit lagi. Dan bahkan napas darah raja kegelapan menjadi lebih mendalam. Meskipun asal mula kegelapan ini tidak berasal dari klan kerajaan kegelapan, namun juga dapat memberikan peningkatan tertentu kepada darah raja kegelapan di tubuh Qin Chen. Namun Qin Chen tidak menelan semuanya sendirian, tetapi Qin Chen melepaskan jejak kekuatan aslinya yang lainnya dan langsung menembus ke tubuh Nona Sikong. Seketika itu Nona Sikong pun menjerit dan dengan cepat meremas tangannya untuk menekan sumber kegelapan dan menyaringnya ke dalam tubuhnya. Bagaimana rasanya? Kata Qin Chen seraya memandang Nona Sikong sambil tersenyum. Wajah Nona Sikong menunjukkan keterkejutan. Dia jelas merasakan asal mula di tubuhnya sedikit membaik. Awalnya dia sudah berada di tingkat kultivasi Supreme setengah langkah. Dan setelah menyerap sumber ini, tingkat kultivasi setengah langkah Supreme-nya sebenarnya sedikit meningkat. Dan ini merupakan kejutan besar baginya. Perlu dicatat bahwa pada level Nona Sikong sangat sulit untuk bisa meningkatkan kultivasinya. Ketika Anda mencapai tingkat puncak Tianjun atau setengah langkah Supreme, itu benar-benar sulit untuk bisa menerobos walaupun hanya sedikit. Dan Anda harus memahami beberapa asal-usul teratas untuk bisa meningkat. Dan sesuatu seperti asal muasal dari klan kegelapan Supreme di zaman kuno itu adalah kekuatan inti dari asal-usul Supreme. Bahkan jika Nona Sikong berasal dari tanah suci Sikong, dia tidak mudah untuk bisa mendapatkannya. Itulah sebabnya dia datang ke tanah leluhur kegelapan ini. Tujuannya juga untuk memahami reruntuhan dan berubah menjadi kuburan darah untuk mendapat keuntungan. Di seluruh benua Hayu, hanya di tanah leluhur kegelapan ini yang terdapat cukup asal-usul kegelapan untuk mereka pahami dan menyerapnya. Dan yang terpenting adalah asal muasal kegelapan di tanah leluhur kegelapan ini telah menyatu dengan langit dan bumi di dunia ini. Jika mereka dapat menyerap cukup banyak asal muasal kuburan darah, maka mereka dapat dengan mudah memahami asal mula alam semesta ini dan berjalan di alam semesta ini. Namun reruntuhan makam darah di tanah leluhur kegelapan ini sama sekali tidak mudah untuk diserap. Bahkan orang sekuat Nona Sikong pun tidak akan berani menyerbu ke dalam makam darah dan langsung melahap sumbernya. Tetapi bagaimana dengan Qin Chen? Qin Chen tidak hanya langsung membobol kedalaman makam darah kekosongan itu, dan Qin Chen bahkan menyerap asal mula makam darah yang sudah hancur. Namun kini Qin Chen juga telah menelan asal-usul klan kegelapan zaman kuno yang belum hancur di depannya. Pemandangan seperti itu membuat Nona Sikong kaget. Tuan, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Kata Nona Sikong. Dia memandang Qin Chen dengan mata yang berbinar dan sedikit terkejut. Ada rumor yang mengatakan bahwa di tanah leluhur kegelapan hanya ada kuburan darah yang telah diubah menjadi reruntuhan yang dapat menghilangkan kekuatan untuk diserap oleh semua orang. Tetapi sekarang, kata Nona Sikong, dia tidak bisa mengerti ini. Hahaha, kamu juga bilang itu hanya rumor. Qin Chen tersenyum. Semua kuburan darah di sini itu adalah orang-orang kuat yang telah jatuh dari klan kegelapan saya. Mayat mereka dikuburkan di sini dan selama bertahun-tahun mereka telah berubah menjadi asal usul murni di tanah leluhur kegelapan ini dan akhirnya menyatu dengan langit dan bumi. Dan jika tebakanku benar, transformasi asal muasal makam darah itu adalah proses mengembalikan kekuatan ke langit dan bumi. Kata Qin Chen yang mengangkat kepalanya. Meskipun jauh di bawah tanah, tetapi mata Qin Chen seolah-olah dapat melihat seluruh bawah tanah dan melihat langit di luar. Ketika kekuatan kembali ke dunia, maka itu akan berubah menjadi esensi aslinya. Dan inilah sebabnya banyak orang kuat dari klan kegelapan yang menjaga di luar kuburan makam darah dapat memahami dan menyerapnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa asal muasal yang belum menjelma menjadi runtuhan tidak bisa diserap. Ya, asalnya bisa diredam dengan menekan kekuatan sumber ini dan Anda dapat memperbaikinya secara alami. Kata Qin Chen, menekan kekuatan dari sumbernya, apakah sesederhana itu?
kata Nona Sikong. Dia bergumam, namun segera matanya menyipit dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak mungkin sesederhana itu. Jika sesederhana itu, maka ayahku pasti sudah melakukannya sejak lama. Tetapi ayahnya tidak melakukan ini meskipun dia memiliki istana di tanah leluhur kegelapan ini. Jelas itu tidak sesederhana yang dikatakan oleh Qin-Chen. Pasti ada hal lain yang tidak dia ketahui. Menekan sumber kegelapan di sini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Qin-Chen telah menyerap kekuatannya sebelumnya, jadi Qin-Chen harus memahami betapa kuatnya sumber ini. Mendengar itu, Qin-Chen tersenyum dan memandang Nona Sikong. Jika saya tidak salah, tingkat kultivasi Anda seharusnya baru saja menembus dari puncak Tianjun ke setengah langkah suprem, kan? Kata Qin-Chen. Mata Qin-Chen seperti dua sinar cahaya yang menyala-nyala mengamati tubuh Nona Sikong. Entah kenapa dilihat oleh Qin-Chen seperti ini, Nona Sikong segera merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya, seolah-olah dia sedang diawasi dan telanjang, tanpa ada rahasia sedikit pun di tubuhnya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, kulitnya panas dan wajahnya memerah. Namun Qin-Chen nampak tersenyum. Keadaan Anda saat ini berada di antara puncak Tianjun dan setengah langkah suprem. Tidak apa-apa menyebut Anda puncak Tianjun, tetapi tidak salah juga menyebut Anda setengah langkah suprem. Anda harus datang ke tanah leluhur kegelapan ini untuk mengkonsolidasikan kultivasi Anda, dan kekuatan asli di sini dapat membantu Anda mengkonsolidasikan kultivasi Anda dengan kecepatan yang tercepat, bahkan memasuki ranah suprem. Kata Qin-Chen. Dia bisa melihat keadaan dan kultivasi Nona Sikong secara sekilas. Mendengar itu, Nona Sikong pun terkejut dan langsung memberi hormat kepada Qin-Chen. Tuan muda benar-benar memiliki penglihatan yang sangat bagus. Karena apa yang dikatakan Qin-Chen itu adalah kebenaran. Seperti yang dikatakan Qin-Chen, dia sekarang berada di antara puncak Tianjun dan setengah langkah suprem. Dia telah memasuki ranah setengah langkah suprem, tetapi basis kultivasinya belum sepenuhnya terkonsolidasi. Dan asal-usul tanah leluhur kegelapan ini adalah cara terbaik untuk bisa mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Dan ini juga merupakan alasan mengapa dia datang ke sini sebagai anggota asosiasi putri terhormat dari Tanah Suci Sikong. Dan sekarang setelah menerima nutrisi dari asal-usul suprem setengah langkah yang diberikan oleh Qin-Chen sebelumnya, basis kultivasi Nona Sikong telah agak terkonsolidasi dan boom, aura transenden dan dia jelas telah mengalami transformasi dibandingkan dengan sebelumnya. Ayo pergi dan ikuti saya. Saya berjanji Anda tidak hanya akan sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasi Anda, tetapi Anda juga akan menghemat kerja keras Anda selama beberapa tahun. Kata Qin-Chen. Dia tersenyum dan setelah mengatakan itu, Qin-Chen pun terus bergerak maju dan Nona Sikong pun buru-buru mengikuti Qin-Chen. Setelah beberapa saat mereka telah sampai di gua ketiga. Boom, di dalam gua ketiga ini terdapat jantung asal suprem setengah langkah lainnya. Pada saat ini asal-usul suprem setengah langkah itu ditangguhkan di sini. Nampak itu berdetak kencang. Sebelum Qin-Chen bergerak, Nona Sikong memimpin dan berjalan. Tuan, bolehkah Anda mengizinkan saya untuk mencobanya? Kata Nona Sikong. Nona Sikong memandang Qin-Chen dengan mata yang terbuka, terlihat matanya sangat murni. Qin-Chen tersenyum tipis. Tentu saja boleh, kata Qin-Chen. Segera Qin-Chen pun mundur selangkah. Sementara Nona Sikong dia melangkah maju. Sosok Nona Sikong berkibar dan boom, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang itu berwarna merah dengan api cair yang menakjubkan mengalir di dalamnya dan memancarkan aura yang sangat menakjubkan. Itu merupakan harta karun setengah langkah suprem. Nona Sikong jelas-jelas tidak berani gegabah dan dengan tatapan yang tajam, dia langsung mengaktifkan pedang setengah langkah suprem itu dan menebas ke asal-usul suprem setengah langkah di depannya. Dengan keras, pedang yang menyala-nyala itu tiba-tiba melonjak dan menghantam jantung asal-usul setengah langkah suprem itu. Pada setengah langkah ini, asal-usul suprem tiba-tiba menyusut dan saat berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dan duar. Dalam sekejap, pedang ilahi setengah langkah suprem milik Nona Sikong langsung dibuang dengan kejam dan dilemparkan, dan kemanapun itu lewatinya kekosongan langsung dimusnahkan. Kekuatan pantulan itu bahkan menghantam tubuh Nona Sikong dengan keras. Di kejauhan ekspresi Nona Sikong tiba-tiba berubah. Dia buru-buru melambaikan tangan yang rampingnya ke depan dan dengan keras, perisai merah darah sederhana tiba-tiba muncul di depannya. Garis merah aneh tiba-tiba menyala pada perisai merah kuno ini, dan rune bermekaran di seluruh langit meledak dengan aura setengah langkah suprem. Itu juga merupakan perisai tingkat setengah langkah suprem. Tetapi saat berikutnya terjadi ledakan dan perisai merah kuno ini yang dikeluarkan oleh Nona Sikong langsung diledakkan oleh kekuatan mengerikan yang meletus dari asal-usul setengah langkah suprem itu, dan kekuatan itu menghantam tubuh Nona Sikong dengan keras. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Nona Sikong.
Dalam situasi kritis seperti ini, Nona Sikong hanya bisa meletakkan tangannya di depan dadanya. Dan saat berikutnya, Nona Sikong pun langsung terpesona oleh kekuatan mengerikan ini dan dihempaskan ke belakang. Seketika jubah Nona Sikong hancur memperlihatkan lengan dan tubuhnya yang seputih salju sangat indah mulus. Sosok anggunnya sangat seksi dan dia muncul di depan Qin tanpa sedikit pun tertutupi. Selain itu, tubuhnya sepertinya menghilang di bawah kekuatan ini dan retakan sekecil apapun muncul di tubuhnya seperti batu giok yang terbuat dari lemak kambing yang sangat indah. Tidak baik, kata Nona Sikong. Dia pun seketika terkejut. Dia tidak pernah menyangka serangan balik dari asal-usul setengah langkah supreme ini akan sangat begitu menakutkan. Bahkan tubuhnya akan mulai hancur. Namun pada saat ini suara melesat Qin tiba-tiba muncul di belakang Nona Sikong. Qin memegang punggung mulus Nona Sikong dengan satu tangan dan pada saat yang sama melayangkan sebuah tinju dan langsung meledakkan kekuatan serangan balik dari asal-usul setengah langkah supreme tersebut. Sementara Nona Sikong dia langsung telanjang dan jatuh langsung ke pelukan Qin dengan seluruh tubuhnya yang terlihat oleh Qin.